Kembali lagi dengan Wafiq Radis. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas tentang ukuran data, yang mana ada sebabnya nih, ada ukuran pemusatan, ada letak, dan penyebaran data. Yang mana ini nantinya kita bisa gunakan pada saat pembuatan skripsi, karena ini kan bersangkutan dengan penelitian kuantitatif gitu. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Oke, yang pertama yaitu pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data terdiri dari: pertama, ada rata-rata hitung; kedua, ada rata-rata ukur; yang ketiga, ada rata-rata harmonik; yang keempat, ada modus dan median. Yang mana ini sudah tidak asing buat kita. Jadi kita langsung saja ke bab selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu rata-rata hitung atau MEAN. Rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpulan data, yaitu nilai yang ukuran dari nilai itu sendiri, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Nah, MEAN dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu modus. Nah, modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu tentukan kelas modus, yaitu kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibandingkan kelas-kelas lainnya. Yang kedua, hitung panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf P. Yang ketiga, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Yang keempat, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari atau sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan dengan huruf D1. Yang kelima ya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih dari atau sesudah. Nah, titik tengah kelas modus disimbolkan dengan huruf D2. Jadi yang frekuensi pertama tadi huruf D1, yang kedua yaitu D2. Dan yang terakhir yaitu masukkan nilai yang telah dihitung ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya rumus modus. Jadi MO sama dengan B tambah P, dan D1 dibagi D1 ditambah D2 gitu. Selanjutnya yaitu median. Nah, median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Jadi teman-teman, semisal ada data, kita harus mengurutkan mulai bilangan terkecil, entah mulai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi mulai terkecil sampai terbesar. Tuh. Untuk mencari median pada daftar distribusi frekuensi kelompok, maka dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu temukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Nah, jadi gitu. Di saat kita memasuki kelas, kita harus melihat dulu kelas mana yang sekiranya itu sudah mencapai setengah dari jumlah frekuensi gitu. Yang kedua, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan huruf B. Nah, seperti yang tadi yang modus. Yang ketiga, hitung panjang kelas yang disimbolkan huruf PL. Yang keempat, tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif, karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang disimbolkan gitu. Dan yang terakhir yaitu perhatikan frekuensi pada kelas median yang disimbolkan dengan huruf FM gitu. Nah, selanjutnya yaitu ukuran letak data. Nah, ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Nah, apa sih itu fraktil? Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah
dirurutkan menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, ukuran letak data terdiri dari ada kuartil, ada desil, ada persentil gitu. Nah, kuartil sendiri, jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Seperti itu. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2 atau median, yang ketiga itu kuartil ketiga atau Q3. Yang kedua yaitu desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Jadi kita harus mengurutkan nilai dari ukuran terkecil sampai terbesar dan telah dibagi menjadi 10 bagian. Itu namanya desil. Yang ketiga yaitu persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Nah, desil kan tadi 10 bagian, kalau persentil ini 100 bagian, jadi lebih banyak gitu ya. Ukuran penyebaran data. Yang pertama, jangkauan data atau rank. Kedua, jangkauan antara kuartil. Ketiga, simpangan kuartil. Keempat, simpangan rata-rata. Kelima, simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama yaitu jangkauan data. Apa sih itu jangkauan data? Jadi biasa disebut dengan rank. Dengan menggunakan rank, maka dapat diketahui gambaran tentang variasi suatu distribusi data. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Jadi kuartil ini semisal kita ibaratkan angka ya 1 sampai 3 gitu. Jadi yang simpangan kuartil itu angka yang 2 ini, jadi tengah-tengahnya itu. Yang selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan gitu. Yang selanjutnya simpangan baku. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran paling teliti karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sehingga nanti konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.